Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Ayo firman Allah di mana Engkau berkata, 2-3 orang berung namamu, Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa, Engkau hadir. Bahkan buktikan hamba waktu kecil pun berdoa sama ibu, Engkau dengarkan, bahkan betul-betul Engkau undang ke surga. Maka kami serahkan ibadah dimanapun, agar Engkau hadir berkati mereka, bebaskan mereka dari segala kutuk sakit, bebaskan dari penderitaan, lebih bebaskan setiap pasal agar tidak ada orang yang kena virus corona, dan siapa yang sakit disembuhkan akan kena resesi, bebas resesi, juga bangsa kami bebas resesi, bebas corona. Berkati mereka semua, rumah tangga mereka kecukupan, rumah tangga mereka berkati, yang nganggur berkati, bekerja dan selalu tidak kurangan. Kami serahkan asra ini online ke berbagai tempat dan rumah, karena asra ini pun ada kuasa. Maka berkati asra ini, Engkau telah buktikan Allah kami yang ajaib, yang luar biasa, Allah kami yang hadir. Berkati mereka, mengabulkan doa-doa mereka. Kami doa, siapapun ikuti asal ini diberkati sebagai warga surga. Engkau perlihatkan kerajaan-Mu di surga. Kami doa, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus datang untuk menebus Anda. Betapa Allah sendiri yang datang itu, Raja yang ada sejak purbakala. Tuhan terangkan pada saya itu, Natal itu nyambut Raja sejak purbakala yang ada sebelum dunia ada bahkan. Maka itulah kalau Anda perhatikan, Natal terakhir pesan-pesan itu perintah Tuhan, tidak menggunakan pesan-pesan karena perintah Tuhan. Maka kita baca lebih dulu, kita Kejadian pasal 3 pasal 6. Kejadian 6 ayat 5-9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan tuh, berjam lama sebelum Yesus datang, maka dikatakan mereka yang berbuat jahat, berdosa, hidup semaunya, maka Tuhan murka. Betapa kerasnya berjam lama. Itu apa? Seperti istilah berjam lama, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Orang dosa nyawanya enggak selamat berjam lama. Bahkan Allah nyesal siapa manusia yang berbuat jahat, yang dosa. Jadi perhatikan, kalau berjalan lama zaman Nuh dibuktikan apa? Maka Allah melihat orang manusia berdosa, jahat, berzina, tidak sesuai firman Tuhan. Maka yang diselamatkan 4 pasang. Jadi betapa ketatnya Tuhan. Zaman Adam 1 pasang, maka zaman Nuh 4 pasang. Yang selamat, yang hidupnya benar, yang bergaul dengan Tuhan. Pertama hidup benar, yang kedua
bergaul dengan ada dekat Tuhan, dekat pada Tuhan. Maka juga dikatakan Henokh ke surga karena bergaul dengan Tuhan. Jadi betapa pentingnya kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita ada minyak anggur. Alkitab mengatakan ada minyak anggur, Anda bisa dekat Tuhan, Anda bisa bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengucap syukur di Desember merayakan apa? Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Orang tidak ngerti bahwa seolah-olah Tuhan Yesus datang, memang Tuhan datang lahir melalui manusia, melalui Maria. Tapi pada saat saya, Tuhan adalah menerangkan khusus pada saya, bahwa yang datang itu sudah ada sejak purba. Bahkan raja segala raja yang ada sejak berkala, yang ada sejak belum dunia ada. Jadi artinya Allah korban sendiri mengutus dari surga. Artinya betapa kasihnya kepada kita. Maka kasih Tuhan kepada kita, maka tanggapi. Kalau Anda ingin dikabul keduanya, yaitu berjanji, lupakan masa lalu, minta ampun kalau dosa. Kalau Anda tidak janji, Anda tidak akan dikabul keduanya. Jadi kalau kita berjanji kepada Tuhan, bertobat, lupakan masa lalu kita, maka Yesus sebagai penebus kita, yang juru selamat yang benar. Maka kita baca di sini, yaitu di Yohanes, kitab Yohanes. Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia, mengasihi kita manusia ciptaannya. Maka ingat perjanjian lama begitu kerasnya. Perjanjian lama disebutkan apa? Kalau orang dosa, kalau dihukum mati yang pribadi disalibkan, ditumbak, ditikam. Jadi perjanjian lama orang ditumbak, ditikam, disalibkan, numpahkan darah. Maka Yesus datang sebagai penebus kita, juru selamat kita. Maka Tuhan Yesus berkenan apa? Berkenan ditumbak, ditikam, disalibkan. Bagaimana Allah menebus kita? Kenapa? Itu firman Tuhan, firman Allah yang adakan. Maka Allah harus dapati janjinya. Maka nabi janjinya yaitu bahwa untuk nebus manusia agar gampang selamat, agar Anda gampang surga. Kenapa? Betapa sulitnya ke surga. Kalau ikut perjalanan sulit sekali. Karena orang dosa kata sulit masuk surga. Maka itulah sebabnya kita sanjung Yesus, penebus kita, juru selamat kita. Tapi kalau Anda hormati Yesus mati untuk kita, Dia raja sejak sebelum dunia ada. Tuhan ngajar saya tadi di Mika 5 dan 6, karena suatu hari saya diberitahu Tuhan Natal di stadion utama besar-besaran. Saya tanya Tuhan, bagaimana mau naik gedung yang begitu besar? Kamu baca kitab Mika pasal 5-6. Jadi Tuhan ajar saya langsung bahwa untuk menulis stadion itu kembali saya suruh belajar di kitab Mika. Alkitab kita cuma satu-satunya Alkitab yang mengatakan apa? Mengatakan bahwa Allah itu ada, Raja Yesus itu sejak purbakala sudah ada, seluruh dunia ada, sudah ada. Maka Dia raja segala raja. Jadi artinya apa? Raja purbakala ini turun ke dunia, disalibkan, nebus Anda agar Anda semua masuk surga. Jadi kita harus bersyukur, mengucap syukur. Maka Anda perhatikan kalau Anda lihat TV di Tokyo, di Singapura, lebih-lebih di Eropa, Amerika, itu sudah sejak pertengahan November sudah ada pohon Natal dari yang gede, ada yang kecil dan sebagainya. Artinya apa? Sudah menyambut, merayakan, mengucap syukur kepada Raja yang ada sejak berkala, Raja yang biasa surga. Jadi
Tuhan mengatakan pada saya, penebus kita itu raja. Maka kalau satu penebus karena ngajari Tuhan yang ngajari saya pakai mie anggur. Maka juga zaman Nuh yang ada mie anggur tidak dirusakkan, tidak dirusakkan. Maka kita baca di sini di Yohanes 14:57. Yohanes 14:57. Tadi dinilai Nuh Tuhan hidup benar. Saya ngajar Anda Tuhan hidup benar, jangan kebenaran, kemudian berkau itu Anda terima tubuh Yesus. Yohanes 14 ayat 5-7. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi orang nggak ada yang berani mengatakan aku jalan ke surga. Kamu bisa ke surga melalui aku. Maka Tuhan bisa buktikan. Maka buktikan. Karena saya dulu nggak Kristen. Tuhan ngasih saya yang indah. Bahwa apa? Saya nyembah Allah Maha Tinggi yang punya surga. Ingin surga. Ingin surga. Maka saya pun ke surga. Saya ke surga. Target saya ke surga umur 50 tahun. Tapi umur 30 tahun saya sudah disuruh ke surga. Maka kalau Anda tanya, apakah benar Yesus jangan kebenaran kehidupan untuk masuk surga? Anda tanya, berlutut. Saya pun menangis berdua sama ibu. Ibu kita ingin masuk surga. Kita enggak mau neraka. Padahal kami, katakanlah ibu seorang janda, bapak sudah mati, saya seorang anak kecil, tapi sambil inisiatif ibu kita ingin di surga. Dan doa Allah yang Maha Tinggi yang di surga, hamba ingin ke surga, gak usah malu-malu ke surga. Maka Tuhan mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Maka kalau Anda perhatikan, Thomas itu yang ada tanya kemana, dia orang yang selalu aten, selalu tahu bagaimana ingin tahu jalan ke surga. Tuhan juga jawab, terus terang aku jalan kebenaran, aku kehidupan. Maka itulah kalau Anda dan saya, yaitu gampang saja zaman ini zaman susah, jangan kesesakan. Orang selama sekali bisa mati, ada mau satu langkah. Orang 4 bulan tidak keluar rumah, jaga diri, nggak kena corona. Ada tamu tiba-tiba muncul, tamu berbagi air. Maka meninggal sehari kemudian. Ada lagi seorang yang kita kenal, maka dia dokter. Cuma nunggu dokternya tahu ramai. Dia nggak sabar pulang, paginya bisa mati. Jadi betapa mau satu langkah hidup kita. Hati-hati perhatikan. Yang terpenting kita ini punya roh jiwa kita. Kalau jiwa Anda jaga program Anda ke surga, nggak usah malu-malu. Zaman ini zaman supaya Anda yaitu cari kerajaan surga. Betul-betul tekun surga. Karena apa? Saya disayang Tuhan. Karena sejak SD saya ingin ke surga. Saya disayang Tuhan. Maka saya mendengar suara. Kalau saya nolak Tuhan, pilih orang lain yang lebih baik, lebih suci. Karena kamu bertobat sejak dini. Jadi karena saya bertobat sejak SD, saya dipilih Tuhan. Tapi kalau Anda ingin ke surga, pesta dengan surga, maka Anda harus bertobat sejak dini. Jangan nunggu Anda mau mati baru tobat. Kelas Anda ditawarin cuma bisa lihat Tuhan dari jauh, tidak bisa ketemu Tuhan.
maka kelas yang lain, maka orang di tahun dusun saya jumpa teman, dia nyesel terlalu jauh, bertobatnya sudah umur 60-an tahun, maka dia bertobat sudah tua, ya tempatnya diterima yang enggak ketemu Tuhan di tempat-tempatnya, tapi bagi saya yang penting enggak neraka, karena lautan api. Jadi Tuhan katakan hidup benar, maka hidup benar. Saya ingin nambahkan soal ayat ini yang di Mika 5, saya ingin terang sedikit. Mika 5 ini enggak berapa, dia raja sejak purbakala. Mika 5 ayat 1-2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratai, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan datang membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Jadi bangsa Israel, kenapa raja-raja itu Yesus lah di Bethlehem di Israel? Karena apa, Son? Karena yang dahulu setelah Adam dan Hawa dosa, yang dipilih bangsa, nabi-nabi muncul, nubuat-nubuat nabi di Alkitab, maka orang Israel. Tapi memang orang Israel dipilih Tuhan, maka nabi-nabi pun hanya orang Israel. Nabi-nabi yang berdasarkan firman Tuhan, nabi-nabi orang Israel bisa berterapi tulisannya, termasuk Nabi Mika bisa mengatakan apa? Dia raja-raja yang ada sebenarnya. Enggak ada, Anda cari arah ini enggak ada. Maka Anda perhatikan bahwa mari kita siapkan diri kita, Gembala yang Maha Kuasa, yang punya surga. Saya tambahkan, saya pun sebagai orang yang katakanlah dulu harus baca kitab, ya kayaknya baca surga setelah lumpuh. Maka juga supaya ngerti, saya juga dikasih ayat ini, bahasa ini kamu, supaya saya tahu bahwa Allah kita, penebus kita ini raja segala raja yang ada sejak dulu. Artinya apa? Betul-betul dari surga. Bagaimana kalau saya sudah manusia nggak bisa nebus dosa kita nggak bisa cari teman nebus dosa kita, atau raja pun nggak bisa nebus dosa kita. Tapi Allah yang dari surga sendiri, pribadi raja dari surga ke dunia disalibkan. Karena kalau Anda orang dosa, itu mati disalibkan, hukum mati disalibkan. Anda kan tidak mau disalibkan, tapi Yesus nebus Anda, ganti Anda, supaya Anda tidak mati salibkan. Maka Anda bersyukur, mengucap syukur bahwa Anda telah diganti penderitaanmu, sakitmu, tubuh Kristus ditumbak, ditikam untuk nebus dosa Anda. Maka bagaimana kita ke surga? Supaya kita akrab dengan Tuhan, yaitu supaya kita bergaul dengan Tuhan. Alkitab mengajar, saya disebutkan di zaman Henokh, sebut apa? Kan dia bergaul dengan Tuhan, naik ke surga hidup-hidup. Zaman Henokh selamat karena dia hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. Bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan? Maka Alkitab juga mengajar cara kita bergaul dengan Tuhan, yaitu di sini, supaya kita akrab dengan Tuhan. Di Mika pasal 6, 7. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Jadi yang Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Maka Tuhan katakan, aku jalan kebenaran. Artinya apa? Jalan ke surga melalui Yesus.
Tuhan mengatakan saya pertama kalimat pertama aku orang jujur seperti kamu. Maka sebenarnya berat. Kalau di dunia ini hidup satu orang itu yang jujur lebih saya nggak boleh khotbah. Saya khotbah pertama saya katakan kalau di dunia ada orang jujur lebih dari satu orang, saya nggak boleh khotbah. Siapa nih ngomong itu? Karena itu ucapan Tuhan seorang jujur. Saya berani katakan, bahkan saya berani katakan waktu di gereja, kalau di dunia ada yang korban seorang saja, korbannya lebih dari saya tidak boleh korban. Jadi karena Tuhan mengatakan seorang mati, orang yang korban, maka tidak ada di dunia yang berani korban. Kalau di dunia ada seorang yang zaman ini ada seorang yang korban lebih dirinya lebih dari saya nggak boleh korban. Saya bukan sombong, saya ngomong yang benar. Karena saya kutip ucapan Tuhan, cari orang jujur, cari orang martir. Saya seorang martir yang mau korban nyawa untuk kerajaan surga serta untuk Anda. Maka bagaimana kita hidup benar, kita tahu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita pegang Tuhan jalan kebenaran, jalan kehidupan. Jadi Anda harus hidup benar, baik. Saya berjuang untuk hidup benar. Maka Tuhan, sekali lagi kalau kita hidup baik, hidup benar, maka Anda doamu kabulkan, program Anda dikabulkan. Maka bergaul dengan Tuhan itu apa? Tadi Tuhan katakan disalibkan, dituak 30. Maka bergaul dengan Tuhan jam ini seperti sini, yaitu di Yohanes 6:5-6. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Demikian firman Tuhan. Jadi betapa melayani itu artinya melayani Tuhan. Tuhan mati untuk kita. Kita katakanlah harus mau kerja untuk Tuhan, untuk kerajaan surga. Maka saya sampai 2 kali datang. Tuhan yang kalau penting selalu 2 kali. Maka suatu hari saya 2 lagi. Tuhan, hamba gak tanya lagi, boleh hamba pensiun. Jadi saya tanya sekali lagi, saya gak berani tanya. Karena saya kedua kali. Maka Tuhan kasih kelihatan, Tuhan turun salib juga di wafat, di bak kuburan. Saya punya tahu bahwa saya harus sampai mati. Jadi kalau ada Saudi Tuhan lani, karena perintah Tuhan, saya harus sampai mati. Saya ngelani Anda, karena saya bisa ampuni Anda. Saya pernah ke surga, kan jarang orang ke surga. Dosa enggak mau, pasti kamu saksi di surga. Yang kamu lihat dengan saya enggak mau Tuhan, hamba enggak bisa. Tapi Tuhan maksa saya, kamu sampaikan, lihatkan, terangkan tingkat kerajaan surga. Sekarang jarang orang sampai lihat tingkat kerajaan surga. Karena saya seorang mati. Hadiah dari apa? Waktu saya berlutut kaki Tuhan, hamba ingin rakang gantikan mereka. Hadiahnya apa? Saya digandeng surga, dan di sana ada api surga. Kedua saya ada, kalau bergandeng Tuhan ada 5 tubuh dari Yesus. Itu Tuhan mintakan kembalikan. Karena pas saya seorang martir. Jadi seorang martir punya kuasa, yaitu seperti zaman Nuh, yang hidup selain manusia, yaitu minyak anggur. Maka saya beri kuasa di zaman Musa, zaman Henok, yaitu apa? Tahu pentingnya minyak anggur. Jadi ruwet ciri seorang martir ada minyak anggur. Maka itulah sebabnya saya diminta Tuhan kembalikan kuasa minyak dan anggur. Agar zaman-zaman ini perlu Anda perlu minyak anggur zaman akhir ini, agar Anda yaitu
bergaul akrab dengan Tuhan. Bahkan disebut kitab Mika 6 tadi, dengan apa kita ngadap Allah Maha Tinggi, dengan apa ngadap kita raja segala raja yang ada berulang kala, yang telah nebus kita, dengan 1000 anggur, artinya berjamuan tiap hari. Saya sudah 3 kali berjamuan ini, berjamuan. Maka juga demikian juga anggur 10, anggur itu gambar dari Yesus, tapi minyak puluhan ribu kali. Jadi kalau minyak itu puluhan ribu kali diucapkan, dilakukan pakai minyak itu enggak terbatas. Anda pergi pakai minyak, sabun kalau makan saya kasih minyak agar enggak sakit roh santet atau roh. Karena ada kadang-kadang orang jualan pakai kuasa setan, bisa diundang ke surga, Tuhan. Karena perintah Tuhan sampaikan yang sah surga digandeng ke surga. Ketemu Petrus yang terhadap Tuhan sabtu tukun. Sudah itu mau saat-saat yang lain Tuhan katakan, lihat namamu di surga bersama istrimu. Tapi kalau satu saat dicabut, misalkan mata saya lihat nama di surga, kalau saya dosa dikorok setan, maka kalau saya dosa nama saya dicabut dari surga, saya nggak mau bertaruh nama saya tertera di surga. Siapa? Saya tidak mau, tidak. Dia harus jaga. Saya sudah punya tanggung jawab kepada Tuhan. Maka kalau dikasih kepada Tuhan, tanggung jawabnya besar. Hamba hidup benar, hidup yang suci, Anda berjalan pun bisa hidup baik suci. Maka itulah, sekali lagi, kalau bergaul dengan Tuhan, Alkitab juga mengatakan harus ada minyak anggur. Maka kita baca lagi di Wahyu 6:8, karena ayat ini sering, tapi perhatikan ayat ini. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan oranye yang mendungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi kenapa saya diajari Tuhan minyak anggur itu? Langsung diajari, tertulis juga dipanggil, diterangkan sampai di pundak saya, yaitu bahwa Anda belum minyak anggur. Artinya apa? Zaman Nuh tenggelam, yang hidup pohon itu cuma minyak anggur, yaitu minyak pohon zaitun tetap masih hidup. Kalau bumi tenggelam, satu-satunya pohon hidup adalah apa? Minyak zaitun. Maka Nuh melepaskan burung bertati, bawa tangkai daun zaitun, artinya masih hidup. Kemudian apa? Setelah itu Nuh berkebun anggur. Jadi sejak zaman Nuh ada perhatikan yang tetap hidup minyak dan anggur. Tidak rusakkan oleh tenggelamnya bumi, tidak tenggelam oleh banjir, yang tetap hidup yaitu anggur darah Yesus, kemudian juga zaitun. Tetap zaman tetap di sini tadi di Wahyu 6 digambarkan ada minyak anggur enggak rusakkan, walaupun ada resesi apa mahal. Kalau Anda percaya, tapi tergantung imanmu. Iman tak berarti kalau saya punya iman, saya dosa salah, saya enggak perlu dikasih iman. Iman saya gede, saya percaya. Saya punya iman ke surga, saya punya iman. Tapi kalau iman saya jatuh bangun dosa, Tuhan tidak ngambil kehendak iman saya, maka tergantung iman Anda. Maka zaman Nuh hidup minyak anggur, tetap hidup. Tapi zaman akhir
di depan tatara, dimeteraikan depan tatara, yaitu dipegang lagi, dimeteraikan oleh kurbium, yaitu malaikat yang jaga di depan tatara. Maka disebutkan apa? Walaupun ada binatang buas di bumi, Anda tidak kena karena ada mie anggur. Walaupun ada binatang buas di bumi, banyak sekali manusia, tapi Anda kalau ada mie anggur, Anda imani, Anda tidak kena. Mana petaka tadi minyak itu juga Anda. Ada minyak setelah sekali ada minyak yang kata beras, karena saya seorang mater. Kalau Anda tidak mater, Anda tuh kalau Anda nggak mau koron hartanya mater, Anda nggak bisa mengatakan inilah minyak urapan. Jadi perhatikan yaitu zaman akhir pun yang diterima Tuhan, yaitu ada minyak anggur persembahan kepada Allah Matinggi, yaitu dengan minyak zaitun nggak terbatas, kemudian anggur 3 kali sehari itu. Saya berusaha 3 kali sehari, maka saya disayang Tuhan bisa melakukan. Maka mari kita berjuang betul-betul, jangan kesesakan, jangan mau satu langkah, mari bersama-sama berjuang. Perintah Tuhan kembali ke minyak anggur, perintah Tuhan artinya betapa pentingnya. Maka zaman ini sangat penting ada minyak anggur. Jangan ini Anda perlu diangkat. Kalau Anda punya iman, saya punya iman, nggak kena resesi. Saya pun waktu kecil nggak punya bapak. Yang kelima, saya merantau sendiri itu. Saya berani karena saya percaya, karena saya sudah doa sebelum pergi. Saya doa, hamba ingin ke surga Tuhan, ingin ke surga. Jadi mana mereka Anda akan dijaga malaikat. Maka kalau Anda cari kerajaan surga, semua ditambahkan, maka malaikat jaga Anda, tidak menjaga. Saya kalau sampai terlalu panjang, saya pun kalau mau tabrakan juga kasih tahu, pasti jangan ke situ, lewat situ, kamu ditabrak. Saya beri karunia Tuhan, karunia untuk mengetahui akan datang. Maka mari Anda pakai minyak anggur. Alkitab mengatakan dimeteraikan di depan tatara, Anda tidak rusakkan karena iman Anda. Saya punya iman ke surga, akhirnya apa? Saya diundang surga. Umur 30 tahun diperintah Tuhan kembali mau gereja yang besar, kuasa tiada taranya di muka bumi. Jadi ada yang sarana apa? Sarana kuasa yang tiada taranya di muka bumi. Maka Anda perhatikan, saya buktikan dia itu orang mati bangkit, orang yang nggak bisa bayar utang ratusan juta saja, cuma kasih minyak 1 pot utang, udah menangis ingin mudik. Saya kasih 1 pot minyak ini minyak ini kamu tabuk pintu betengmu, udah Anda duduk di meja beteng, ini minyak urapan, muliakan aku, muliakan Allah. Maka Anda taruh di meja beteng, kamu minta apapun dikasih, termasuk bebas utang. Betul. Nah, ini minyak urapan, minyak mujizat. 1 pot bebas orang dari utang 5 juta dolar sekarang. Lagi 1 pot ini bebaskan utang lebih 5 juta dolar. Anda gambarkan betapa kuasanya. Maka Anda bekali keluarga pakai minyak, Anda tabuk sebelum pergi, mobilmu atau apapun barangmu, aku tidak bayar melangkah manapun, termasuk Anda tidak hasil. Aku Tuhan untuk berbagilah Anda kalau menang atas setan, karena ciri Anda damai sahabat Allah sama setan. Gak berbagi Anda karena ada minyak ini, Anda buahnya minyak kuasa menghancurkan setan. Amin. Saya serahkan kepada. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, tadi Bapak Gembala mengingatkan kita semua bahwa Natal Yesus lahir untuk memberikan kita keselamatan. Katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya Yesus datang untuk memberikan aku keselamatan, untuk memberikan aku jalan ke surga. Aku yang percaya Yesus, aku yang terima Yesus, aku terima keselamatan. Aku akan ke surga, berkumpul bersama dengan Tuhan, pesta di surga. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, tadi
Pak Pariaji menekankan bahwa Natal, Yesus lahir, Yesus datang untuk memberikan kita keselamatan. Maka kita harus menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus dengan datang menyembah Tuhan. Amin. Maka tadi diberi contoh yaitu menyembah Tuhan yang pertama bicara tentang hidup yang benar. Pak Pariaji mengutip cerita kisah tentang Nuh. Nuh seorang yang hidup benar di zamannya. Maka hari ini siapapun saudara, mari kita hidup suci, hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Maka siapapun saudara yang hidup benar, suatu hari Tuhan akan datang, saudara akan dijemput Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, menyembah Yesus Tuhan, menyembah Allah, diumpamakan, dikutip yaitu kisah Nuh tadi, yaitu bergaul dengan Tuhan. Jadi tanda saudara menyembah Tuhan adalah saudara hidup bergaul dengan Tuhan. Siapapun saudara yang bergaul dengan Tuhan, dalam firman Tuhan, dalam doa-doa, dalam pujian penyembahan, artinya saudara bergaul dengan Tuhan, artinya saudara menyembah Tuhan. Tuhan akan berkenan atas hidup saudara, katakan amin. Yang ketiga, tadi Pak Pariaji yaitu menjabarkan menyembah Tuhan, menghadap Tuhan dengan perjamuan kudus dan juga dengan minyak urapan, ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak. Maka hari ini saudara yang terima perjamuan kudus, saudara yang terima minyak urapan, saudara sedang menyembah Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, di Alkitab ada salah satu yaitu contoh, yaitu orang-orang yang menyembah Tuhan waktu Yesus lahir atau waktu Natal Yesus datang ke dunia, yaitu orang Majus. Ada 3 orang Majus. Maka kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan baca ayat 1 sampai 8, nanti 9 sampai 12 kita akan baca bersama-sama. Demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. 9 sampai 12 sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Terakhir 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Saudara, ayat ini menceritakan tentang 3 orang Majus yang menyembah Yesus, menyembah Mesias, menyembah Juru Selamat. Tadi Pak Pariaji sekali lagi menjelaskan, Natal adalah peristiwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Maka di Natal ini
di kehidupan kita, kita harus menyembah Tuhan. Nah, tokoh Alkitab yang menyembah Tuhan pada saat Yesus lahir adalah salah satunya, yaitu 3 orang Majus. Menurut sejarah, menurut catatan kamus Alkitab saudara, banyak buku-buku yang mengatakan bahwa 3 orang Majus ini namanya yaitu Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Sekali lagi, 3 orang Majus ini saudara dikenal dengan nama Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Kata Majus bahasa aslinya berasal dari kata magus atau magio. Magus atau magio ini saudara artinya orang yang bijaksana atau the wise mind. Jadi orang-orang yang bijaksana. Maka siapapun saudara hari ini, mari kita semua datang menyembah Tuhan dan jadilah orang-orang yang bijaksana. Katakan amin. Maka pagi ini saya memberi tema firman Tuhan hari ini, belajar dari orang Majus yang bijaksana. Apa temanya saudara? Belajar dari orang Majus yang bijaksana. Saya teringat yaitu Pak Paryaji menulis buku dan dia juga sering sampaikan dalam khotbah-khotbahnya bahwa saya dipilih Tuhan. Maksudnya Pak Paryaji dipilih Tuhan karena salah satunya yaitu punya ciri orang yang bijaksana, yang jujur, yang tidak dusta. Maka gereja ini dibangun atas dasar perintah Tuhan. Gereja ini dibangun atas dasar pewahyuan Tuhan. Dan memakai atau memilih seorang martir, seorang yang jujur, seorang yang bijaksana. Maka siapapun saudara hari ini, jadilah orang-orang yang bijaksana. Katakan amin. Suami-suami, jadilah orang yang bijaksana. Istri-istri, jadilah orang yang bijaksana. Anak-anak muda, jadilah orang yang bijaksana. Orang-orang tua, jadilah orang yang bijaksana. Suami yang tidak bijaksana, istri yang tidak bijaksana, bisa mengakibatkan rumah tangganya hancur. Hanya karena masalah sepele, hanya karena persoalan sepele. Bila suami tidak bijaksana, istri tidak bijaksana, menjaga tutur kata, menjaga ucapan, rumah tangga bisa hancur, rumah tangga bisa pecah. Itu sebabnya hari ini para suami, jadilah suami yang bijaksana. Para istri, jadilah istri yang bijaksana, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Katakan amin. Maka saudara juga anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang bijaksana. Kalau saudara anak-anak muda tidak bijaksana, tidak menggunakan waktu hidupmu dengan bijak, tidak menggunakan kesempatan hidupmu dengan bijak, mohon maaf, masa depanmu bisa hancur, masa depanmu bisa gagal. Itu sebabnya anak-anak muda, jadilah bijaksana, gunakan waktumu sebaik mungkin, gunakan tenagamu, kekuatanmu. Ada banyak orang saudara baru menyesal ketika di hari tuanya. Kenapa saya masih muda tidak cari Tuhan? Kenapa saya masih muda tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Ketika sudah tak berdaya, ketika sudah lemah, baru menyadari pentingnya cari Tuhan. Hari ini anak-anak muda, jadilah bijaksana. Katakan amin. Orang-orang tua, jadilah bijaksana supaya anak-anakmu rukun, anak-anakmu punya masa depan yang indah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Orang yang bijaksana adalah orang yang menggunakan waktu hidupnya sebaik mungkin. Orang yang bijaksana tidak menyia-nyiakan waktu hidupnya untuk menyembah Tuhan. Maka hari ini saya doa saudara yang beribadah pagi ini pada jam 6, baik yang di gedung gereja Gading Nias maupun saudara yang beribadah di rumah masing-masing, saudara adalah bagian orang-orang yang bijaksana. Pagi ini saudara datang menyembah Tuhan, percayalah Tuhan berkenan atas saudara. Natal ini Tuhan berikan hadiah Natal yang indah, Tuhan berikan mujizat Natal, Tuhan berikan berkat yang besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi saudara, mari kita semua bijaksana. Saudara yang punya usaha, saudara pengusaha, jadilah pengusaha yang bijaksana. Gak boleh semena-mena. Gunakan usahamu sebaik mungkin. Gunakan berkat yang Tuhan percayakan sebaik mungkin. Jangan lakukan untuk melakukan dosa.
Ada saudara orang usahanya diberkati seperti gelombang laut. Tapi setelah diberkati dia lupa Tuhan, lupa istri, lupa anak-anak. Maka orang ini tidak bijaksana bahwa apa yang dia terima, bahwa apa yang dia dapat bukan hanya semata-mata karena kekuatannya, tapi karena kemurahan Tuhan. Orang ini menyia-nyiakannya, berkat yang Tuhan beri, dia lakukan untuk dosa. Dia lakukan untuk perbuatan zina, saudara. Akibatnya apa? Bukan hanya perusahaannya hancur, tapi rumah tangganya pun terpecah. Hidupnya pun akhirnya susah. Doa saya, kita semua diingatkan melalui firman ini. Jadilah pengusaha yang bijaksana, jadi orang yang bijaksana. Katakan amin. Saudara yang bekerja juga, bekerjalah dengan bijaksana. Apa yang saudara harus lakukan, lakukan sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya karirmu, masa depanmu terus dipromosikan Tuhan, terus diangkat Tuhan. Katakan amin. Saudara, di Alkitab ada tokoh-tokoh yang tidak bijaksana. Yang pertama saudara, salah satunya adalah Musa. Waktu bangsa Israel teriak-teriak minta minum, minta air, mereka kehausan di padang gurun. Musa teriak sama Tuhan, Tuhan bangsa ini marah kepadaku, mereka minta minum. Lalu Tuhan bilang, Musa ngomonglah sama bukit batu itu supaya mengeluarkan air. Saudara, Musa bukannya ngomong, Musa memukul bukit batu itu 2 kali. Tuhan marah, Musa engkau tidak menghormati kekudusanku. Memang keluar air saudara. Tapi Musa tidak bijaksana. Tuhan cuma bilang ngomong. Tapi Musa pukul bukit batu itu 2 kali. Apa akibatnya? Musa tidak masuk tanah perjanjian. Musa hanya melihat dari gunung saudara. Yaitu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Hari ini jadilah orang yang bijaksana. Supaya suatu hari kelak kita dipanggil Tuhan. Kita dijemput malaikat. Kita terbang ke surga. Katakan amin. Yang kedua di Alkitab saudara ada tokoh yang tidak bijaksana namanya Saul. Saul waktu berperang saudara. Dia menghadapi suatu bangsa yang besar, bangsa yang menakutkan. Saul biasanya saudara kalau orang Yahudi mereka berperang. Mereka terlebih dahulu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan biasanya yang mempersembahkan korban adalah seorang imam yaitu Samuel. Tapi karena Samuel nggak datang-datang saudara, maka Saul mempersembahkan korban. Akibatnya apa? Tuhan marah. Tuhan bilang, Saul, engkau telah melakukan yang salah, melakukan pelanggaran. Samuel datang saudara setelah Saul mempersembahkan korban. Akibatnya apa? Saul lengser jadi raja, digantikan Daud. Siapapun saudara yang bijaksana, karirmu, jabatanmu, pekerjaanmu tetap kokoh, tetap kuat, bahkan dipromosikan naik. Katakan amin. Yang ketiga di Alkitab ada tokoh yang tidak bijaksana yaitu 5 gadis bodoh. Jadi ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis yang bijaksana dia berjaga-jaga dengan minyak urapan. Tapi 5 gadis bodoh dia hanya membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Waktu mempelai itu datang, mereka kebingungan. Mereka tidak bisa masuk karena mereka tidak berjaga-jaga. Hari ini saudara berjaga-jaga dengan minyak urapan. Suatu hari kelak mempelai datang. Yesus Kristus datang di awan-awan. Yesus Kristus datang di langit. Saudara akan dijemput. Saudara akan masuk pintu surga. Saudara akan pesta di surga. Katakan amin. Saudara tekun. Kita enggak hanya sekedar bawa minyak, tapi imani. Saudara, banyak saya jumpai saudara. Orang-orang yang bukan Tiberias. Tidak ibadah di Tiberias. Tapi kalau ngurapi kantor, urapi tempat usaha, urapi rumah, kadang telepon saya, telepon pendeta-pendeta Tiberias. Supaya diurapi. Padahal bukan orang Tiberias. Kenapa? Saya suka tanya, kenapa? Karena mereka percaya. Gereja Tiberias, gembala sidang kita Pak Paryaji, seorang martir, diberi kuasa, dibalik kuasa minyak urapan. Maka hari ini siapapun saudara yang diurapi minyak, saudara mulia. Saudara menang atas setan-setan. Saudara menang atas sakit penyakit. Saudara dijaga malaikat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang keempat, salah satu tokoh Alkitab yang tidak bijaksana adalah orang kaya bodoh. Orang kaya bodoh sibuk menimbun harta. Sibuk dengan hartanya. Lalu Tuhan Yesus berkata, hai orang bodoh, pada malam ini juga
jiwamu akan diambil. Untuk siapakah itu nanti? Saudara, nggak salah saudara kaya. Doa saya saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Nggak salah saudara jadi orang kaya. Tuhan nggak salahin orang kaya lalu angkat-angkat orang miskin, tidak. Tapi Tuhan menyalahkan sikapnya yang hanya fokus mengurusi harta, menimbun harta. Hari ini kalau kita cari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Apapun yang kita perlukan, Tuhan pasti cukupi, katakan amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar 3 hal, bagaimana agar kita menjadi orang bijaksana. Belajar dari orang Majus ini, hari ini kita akan belajar bagaimana agar menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama kita baca ayat 1 dan 2. Matius 2 tadi ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, apa? Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang apa? Untuk menyembah dia. Saudara perhatikan ayat 1 tadi dikatakan, setelah Yesus dilahirkan di Bethlehem, orang Majus cari Yesus. Orang Majus lihat bintang. Kenapa mereka percaya ini bintang yang besar? Karena mereka magus, magio, wise man, orang yang bijak, orang yang bisa mengartikan tanda-tanda bintang, tanda-tanda bulan, tanda-tanda matahari. Saudara, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat, katakan amin. Bencana, malapetaka, kesusahan, ya kita doa untuk Semeru, pray for Semeru, kita doa supaya saudara-saudara kita yang ada di sekitar Semeru dijaga, dilindungi Tuhan, katakan amin. Saudara, itu semua bagian dari tanda. Bahkan ada satu rapat, saudara, rapat tentang iklim di Indonesia. Dan ada satu pernyataan bahwa ada potensi tsunami di sekitaran Banten. Tapi tidak disebutkan kapan waktunya terjadi, karena nggak ada yang tahu. Jadi bisa saudara, karena gempa tektonik atau gempa di bawah laut saudara bisa mengakibatkan tsunami. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan bencana malapetaka datang. Tapi secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Saudara dimeteraikan, saudara dijaga, saudara dilindungi. Katakan amin. Nah saudara, ayat ini menjelaskan tentang orang Majus yang bijaksana. Apa tanda orang Majus yang bijaksana? Yang pertama, orang Majus ini lihat tanda. Tanda apa? Tanda Mesias. Tanda Raja Juru Selamat yang sejak purbakala, sejak dahulu kala, yang dinubuatkan Nabi Yesaya, yang dinubuatkan Nabi Mika telah lahir. Saudara, hari ini kalau saudara lihat tanda, mari responi dengan benar, katakan amin. Maka orang Majus ini setelah melihat tanda Yesus lahir, Raja Mesias lahir, Raja yang sejak purbakala dahulu kala telah datang, maka orang Majus ini pergi mencari Yesus. Maka yang pertama, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari orang Majus ini? Yang pertama, orang Majus ini yaitu meninggalkan semua kesenangan hidup untuk mencari Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, orang Majus ini dikenal sebagai raja-raja, orang yang kaya, orang yang memiliki harta yang banyak, dari negeri Persia, dari timur, kira-kira sekarang Irak, saudara. Mereka meninggalkan kenyamanan mereka, mereka meninggalkan kesenangan hidup mereka hanya untuk mencari Yesus. Hari ini jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Saudara bisa cari Tuhan, saudara bisa datang Tuhan, maka kapanpun Tuhan datang, saudara pasti diselamatkan, katakan amin. Ada banyak orang sibuk, saudara. Lalu ketika mereka terdesak, mereka terpuruk, mereka baru cari Tuhan. Kita lihat satu contoh, Yosafat, saudara, ketika terdesak baru cari Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 21 sampai 3. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon
datang berperang melawan Yosafat bersama apa? Sepasukan Meonim. Ayat 2. Datanglah orang memberitahukan kepada siapa? Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di mana? Hazezon Tamar, yakni mana? En-Gedi. Ayat 3 sama-sama. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Saudara, ini cerita salah satu raja Yehuda namanya Yosafat. Yosafat dikepung oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi bangsa Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Yosafat ini jadi raja kerajaan Yehuda. Lalu suatu hari dikepung oleh tetangga-tetangganya, bangsa-bangsa di sekitarnya. Kira-kira misalkan Indonesia dikepung tetangga-tetangga sekitarnya. Maka saudara, Yosafat ini saudara, setelah tahu bahwa dia dikepung oleh bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang hebat, Yosafat takut. Tapi Yosafat mengambil keputusan yang benar. Dia memutuskan untuk apa? Mencari Tuhan. Saudara, kadangkala kita diizinkan menghadapi masalah. Kadangkala kita diizinkan terdesak oleh keadaan. Kadangkala Tuhan izinkan masalah-masalah menghimpit hidup kita. Itu bukan berarti Tuhan abai. Itu bukan berarti Tuhan gagal memberkati menyertai saudara. Itu bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Ada kalanya kita menghadapi berbagai-bagai masalah. Ada kalanya kita menghadapi berbagai-bagai cobaan. Agar kita mencari Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Saudara, jangan putus asa apapun masalahmu. Apapun kesulitan yang sedang kau hadapi, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai-Mu. Katakan amin. Siapapun saudara, Alkitab berkata dalam Yakobus 1, 2, dan 3 dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu membuat saudara semakin sempurna. Jadi saudara hari ini punya masalah. Bukan karena saudara gagal. Bukan karena Tuhan lupa sama saudara. Bukan karena Tuhan abai. Ada masalah supaya saudara mengandalkan Tuhan. Supaya saudara mencari Tuhan. Hari ini apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun pergumulan yang sedang keluargamu hadapi, cari Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah pertolongan kita. Katakan amin. Satu lagi contoh di Alkitab, kita lihat 2 Tawarik 27 ayatnya yang ke-6. 2 Tawarik pasalnya yang ke-27. Kita baca yaitu tentang Yotam. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. 2 Tawarik 27, maaf. 2 Tawarik 27 ayatnya yang ke-6. Satu ayat kita baca bersama. 2 Tawarik sama-sama. 2, 3, ya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada siapa? Tuhan Allahnya. Saudara perhatikan, Yotam menjadi apa? Kuat. Karena apa ia kuat? Mengarahkan hidupnya kepada siapa? Tuhan Allahnya. Siapapun saudara hari ini, saudara akan semakin kuat karena mengarahkan hidup saudara kepada Tuhan. Sebaliknya, semakin saudara mengarahkan hidup kepada dunia ini, kepada kesenangan dunia ini, mohon maaf, semakin saudara stres, semakin saudara depresi, semakin saudara lemah. Coba renungkan hari-hari ini, adakah hidupmu semakin kuat
Ataukah hidupmu semakin lemah? Pak, coba renungkan, Bu, coba renungkan. Siapapun saudara hari ini yang mengarahkan hidup saudara kepada Tuhan, percayalah, apapun badai, apapun tantangan, semakin hari, semakin saudara kuat, semakin saudara diberkati Tuhan, semakin saudara menerima keajaiban Tuhan. Katakan amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Saya doa kita semakin dikuatkan, karena kita mengarahkan segenap hidup kita, segenap pikiran kita, segenap tenaga kita hanya untuk Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kita pertolongan, Tuhan memberikan kita keajaiban. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar dari orang Majus bagaimana agar kita menjadi bijaksana. Kita baca ayatnya yang ke-9. Matius pasal 2 tadi ayat 9. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saudara perhatikan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kenapa? Karena dari rumah mereka, dari tempat tinggal mereka, dari Persia, dari kerajaan mereka, mereka jalan cari Yesus, terus ikuti bintang itu. Artinya apa? Orang Majus ini kenapa disebut bijaksana? Selain ahli perbintangan, selain ahli mengartikan mimpi, selain ahli mengartikan astronomi, tapi orang Majus ini juga bijaksana karena tekun mengikuti tuntunan Tuhan. Jadi yang kedua, kita belajar dari orang Majus. Kenapa orang Majus ini disebut orang bijaksana? Yang kedua, karena orang Majus tekun mengikuti tuntunan Tuhan melalui bintang. Hari ini siapapun saudara, kita butuh tuntunan Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi, kita butuh tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahu hari esok. Saudara tahu hari esok seperti apa? Nggak usah besok. 5 jam lagi apa yang saudara akan alami, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi lusa. Karena kita nggak tahu tentang hidup ini. Karena hidup ini misteri ilahi. Kita butuh tuntunan Tuhan. Katakan amin. Semua cerita hidupmu, semua kisah hidupmu telah ditulis dalam kitab kehidupannya Tuhan. Saudara pergi ke toko buku, ada autobiografi, ada buku-buku biografi seorang tokoh-tokoh, termasuk Pak Paryaji menulis buku Digandeng ke Surga. Itu biografinya Pak Paryaji. Maka orang-orang yang ditulis autobiografinya saudara itu dijelaskan cerita hidupnya dari lahir sampai dipanggil Tuhan. Sama sebenarnya hidup saudara telah ditulis dalam telapak tangannya. Kitab Yesaya berkata, aku melukiskan hidupmu di telapak tanganku. Maka kalau saudara mau tahu tentang hidupmu, cerita hidupmu, jalan hidupmu, datang kepada Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Katakan amin. Jangan datang cari yang lain, cari Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Bagaimana kita mengikuti tuntunan Tuhan? Saudara hari ini beribadah, lakukan firman. Saudara ikuti tuntunan Tuhan, maka jalanmu tidak akan tersesat. Katakan amin. Jalanmu tidak akan menyimpang. Kenapa bangsa Israel 40 tahun muter-muter di padang gurun? Harusnya saudara, ya seminggu 2 minggu saja, jalan kaki rame-rame, bisa nyampe. Tapi saudara, kenapa mereka harus 40 tahun? Karena mereka kadangkala menyimpang, tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Hari ini, siapapun saudara yang mengikuti tuntunan Tuhan,
Saudara pasti dibawa kepada jalan yang benar. Saudara pasti dibawa ke mujizatnya. Saudara pasti dibawa kepada keajaiban Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Belajar dari orang Majus. Kita baca ayat 11, Matius 2 tadi ayat 11. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan apa? Mur. Saudara perhatikan, kenapa orang Majus ini salah satunya disebut bijaksana? Karena orang Majus ini tidak hanya mencari Tuhan, tidak hanya mengikuti tuntunan Tuhan, tapi dia membawa bekal, membawa sesuatu, membawa persembahan korban untuk bayi Yesus yang baru lahir, membawa emas dan beberapa lainnya, saudara. Ini untuk persiapan Yesus ke Mesir. Mereka rela berkorban. Maka yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita menjadi bijaksana, belajar dari orang Majus. Yang ketiga, orang Majus berkorban, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari di Natal ini kita berikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Mari di Natal ini kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka percaya, saudara yang berkorban, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saudara tidak akan kekurangan, saudara akan berkecukupan, saudara diberkati Tuhan. Katakan amin. Gereja Tiberias ini, saudara, dibangun atas dasar korban. Jadi saya suka ditanya teman-teman pendeta Hasirait, Tiberias diberkati terus ya, luar biasa. Saya bilang, siap pendeta. Kenapa? Karena gembalanya martir, gembalanya korban. Dia bilang dia mau berikan nyawanya, darahnya untuk agar jemaat ke sorga tidak terhilang. Bahkan dia menyerahkan miliknya, hartanya untuk gereja. Oh itu ya, iya itu kuncinya, maka gereja ini terus dicukupi, diberkati. Siapapun saudara yang rela berkorban untuk Tuhan, saudara pasti tidak akan pernah kekurangan. Katakan amin. Sebagai penutup kita baca 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 6 sampai 8. Sama-sama kita baca 2 Korintus 9. 2, 3, ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan, dan orang yang menabur banyak akan. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan, ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa, stop, sama-sama bersama saya, aku berkecukupan. Amin. Terus, di dalam segala sesuatu, dan malah apa? Berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Satu lagi ayat 11. Loncat kita baca ayatnya yang ke-11. Sama-sama, 2, 3 ya. Kamu akan apa? Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi jelas, orang yang menabur, orang yang berkorban, tidak akan kekurangan. Justru berkecukupan. Bahkan dikatakan apa? Diberkati. Diberkati. Doa saya Natal ini saudara diberkati Tuhan. Sepanjang tahun ke depan 2022, kita lupakan 2021. Kita akan menutup tahun 2021. Kita akan membuka lembaran baru kita 2022. Doa saya 2022, saudara diberkati Tuhan. Saudara mengalami mujizat Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Jadilah setiap kami orang-orang yang bijaksana, belajar dari orang Majus. Kami mau, yaitu senantiasa cari Tuhan, cari sorga dan kebenarannya. Kami mau ikuti tuntunan Tuhan. Dan kami mau, yaitu senantiasa menabur yang terbaik atau mau berkorban. Karena kami percaya orang-orang yang menabur akan menuai. Mereka yang rela berkorban, Tuhan akan cukupi, berkecukupan, tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam loh hati kami yang paling dalam. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Sebentar, sebagai rasa ungkapan syukur kami di awal bulan Desember ini,
kami bawa persembahan kami yang kedua, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, bahkan korban-korban tatanan lainnya. Sucikan dan kuduskan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu ribuan kali ganda. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita akan segera menyatu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji. Akan baca di Lukas 10, 30-37. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Yang mana ditenggelamkan bumi, tumbuh-tumbuhan yang hidup cuma minyak dan anggur, yaitu zaitun, kemudian anggur yang adalah yang menong berternak kebun anggur. Di sini kisah ini gambarkan apa? Yang itu minyak anggur apa gunanya? Waktu Anda berletil su minyak anggur, zaman Anda kalau minyak anggur Anda kurang miskin, maka Anda perlu minyak anggur berprestasi. Maka dengan minyak anggur itu orang akhirnya bisa tinggal di penginapan, artinya makan tidur. Anda perhatikan dengan minyak anggur Anda makan tidur di hotel, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami nestapa, tidak mengalami masalah kesesakan atau sakit atau maut. Maka dengan minyak anggur ini termasuk menunggu apa? Kedatangan Tuhan. Jadi kita nyambut minyak anggur, menyambut Yesus akan datang kembali. Maka ada minyak anggur, Anda tidak rusakkan, setan-setan takut, karena senjata Anda minyak anggur, Anda akan bangkit hari kiamat, menyatu dengan Tuhan Yesus, yang dia akan diundang pesta di kerajaan surga. Maka perhatikan, Anda kemana pergi, Anda belum minyak anggur, akan Anda mulia, setan takut. Setan takut kalau Anda minyak anggur, demikian juga ada minyak anggur Anda menyambut second coming. Yesus datang, perlu disambut minyak anggur. Karena Alkitab mengatakan, yaitu nyambut Tuhan Yesus, Raja segala raja, dengan minyak anggur. Kita pesakan untuk masuk perjalanan kudus. Kita angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu yang beri kami akan bangkit hari kiamat, beri kami akan terbang, akan masuk kerajaan surga, akan keluarga kami akan diam di Tuhan sepanjang masa. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat,
tidak miskin, tidak berisiko. Kami tolak kutuk Tuhan. Kami doa tidak pikun, tidak lumpuh, tidak sakit mata, tidak mengalami kebutaan. Kami diurapi, mulut kami penuh kuasa dan mujizat diurapi. Jantung kami sehat, jantung sehat tidak dioperasi, paru-paru sehat tidak dioperasi, ginjal sehat tidak dioperasi. Kami tolak segala penyakit tubuhku, tidak sakit leper, tidak sakit limbah, tidak sakit empedu, tidak sakit pankreas. Kami doa agar kami sehat sempurna, berjamin lebih dari roti mana kami bangsa Israel, yaitu 40 tahun satu generasi makan tidur bareng. Artinya kami hidup di bumi seperti di surga. Yang kedua, ya Pak, kita harus hidup suci kudus agar memakai jubah kemuliaan, agar kami di pergawan surga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari, yaitu kasus baru sepatu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pernah datang pada apa? Menerangkan, yaitu roti mana, yaitu artinya dengan kasus baru, yaitu punya hati generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh mesin, roh kami itu kita semua tidak kena resesi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak utang budi. Segala penyakitku sudah diangkat di atas kayu salib. Inilah roti di surga, inilah tubuh Kristus. Di tanggal tahun ini, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, membantu kami semua dengan darah jurabi akan bangkit hari kiamat. Terbanggawan keluarga kami akan masuk surga sebagai warga surga. Keluarga berkati, dimenteraikan sebagai warga surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak mikir, tidak vertigo. Kami tolak kutuk Tuhan. Kami doa mataku sempurna. Kami tolak kebutaan, tidak buta. Kami tolak flu dan pilek. Kami tolak semua penyakit di tubuhku. Kami doa tidak alergi makanan, tidak alergi udara. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tanggulan sempurna. Kami berdoa, kami semua jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, pencernaan sempurna, usus besar, usus sehat sempurna, dan kami doa ginjalku sehat sempurna, ginjalku sehat, tidak saudara, tidak dioperasi. Kami berdoa, kami diberkati diurapi, agar kami semua sehat sempurna. Kami berdoa, badan darah sempurna, tidak tertinggi, tidak rendah. Kami berdoa agar kami semua sehat. Kami tolak virus corona di rumah tanggaku, tidak kena bangsaku, segera bebas nasional. Presiden Jokowi dan para menteri, semua kabinetnya sehat sempurna, tidak kena virus corona. Diberkati keluarga Pak Jokowi sehat sempurna. Kami doa, kami tolak kuman virus, tidak lumpuh di pikun. Kami doa, kami tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di ICU, tidak terkapar di rumah sakit. Kami doa tidak terkapar di meja operasi.
kami diberkati, disembuhkan, bebas kutuk sakit dan penderitaan. Ini adalah darah kebangkitan, darah kehidupan. Urapi kami, disucikan berkati, agar kami semua hidup yang suci, hidup kudus, darah kebangkitan, bebas kami dari segala kutuk dosa, kutuk penyakit. Tidak ada peristiwa. Ya darah kebangkitan, darah kehidupan. Ya darah kebangkitan, darah kehidupan. Ya darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita akan biar urapan ini perintah Tuhan langsung tuh. Tertulis di dalam Hakim pasal 89. Bahasa aslinya minyak ini muliakan Allah dan manusia. Tapi dalam kita sebut ini minyak urapan untuk menghormati Allah, menghormati kita agar kita dihormati. Tapi memang juga setan orang kita ada satu atas minyak ini ada setan takut, ada dihormati setan. Setan lihat minyak ini takut, maka minyak ini untuk muliakan Allah, maka kita muliakan Tuhan. Tuhan hadir di rumah Anda, berkati rumahmu dengan minyak ini. Anda juga sakit oleh sebab sakit, kita tolak untuk sakit. Sebab sakit Anda, maka oleh sebab sakit diangkat minyak muliakan musuh, agar Anda terbatas sebagai keluarga, agar Anda yang utama. Kalau Anda baca Markus 14, Tuhan mengatakan tubuhku kasih minyak untuk penguburanku. Jadi Tuhan saja minta minyak untuk kubur. Kenapa tidak? Maka dengan minyak itu sudah bayi-bayi mati lebih dari 25 bayi. Orang mati dibangkitkan. Orang dikubur dengan minyak itu puluhan tahun lebih. Dengan minyak dibongkar tetap utuh, badannya utuh, jasanya utuh. Jadi minyak ini penuh kuasa. Maka Tuhan katakan di mana ada Injil ada minyak urapan. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ilah minyak urapan yang pertama untuk muliakanlah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhanlah kami yang punya kerasa dan berkati kami agar minyak diurapi penuh kemuliaan, penuh kuasa, menghancurkan setan, menghancurkan kuasa gelap, urapi kami agar kami sembuh, bebas kutuk sakit penderitaan, diurapi kami agar kami menjadi warga surga, diurapi kami, urapi anak kami, keluarga kami, agar keluarga kami menjadi warga surga, tidak kena penyakit, tidak kena virus corona. Minyak urapan ini muliakan kami agar kami mulia akan jadi warga surga. Dalam minyak urapan kami urapi minyak ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam minyak urapan yang urapi kami agar kami jadi warga surga. Dalam minyak urapan Anda oleh sebab sakit, ada dua sejak Anda oleh sebab sakit. Anda oleh sebab sakit, Tuhan Yesus berkati, siapa yang ada kuasa, yaitu bukan sosialnya, bukan penyakit. Bagian sakit disembuhkan Tuhan, agar mereka disembuhkan dari penyakit, tidak kena virus, tidak kena sakit apapun. Berkati Tuhan supaya mereka juga kalau suatu ibadah tetap bebas, punya yang dalam hati menjadi mempelai, artinya awet muda. Maka kami bersyukur, bahkan ada yang puluhan tahun dikubur. Bahkan Ibu Ongki satu buket pohon anggrek dikubur bertahun-tahun tetap utuh. Dalam harapan mengurapi mereka semua agar mereka tidak sakit corona, tidak ada sakit, agar diurapi mereka sebagai warga surga. Dua kali mereka diurapi agar
suatu hari Bapak tetap punya harapan akan jadi mempelai awet muda, agar mereka semua bersama kami akan tetangga di kerajaan surga, diurapi awet muda dalam Yesus. Inilah minyak urapan, inilah minyak harapan. Sekali lagi kita angkat tangan kita dua-dua sama-sama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami telah diurapi minyak, kami telah dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Kami warga surga, mempelai Kristus. Kami dijaga, dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, setan-setan, roh jahat, roh maut, kuasa-kuasa gelap. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluargaku, rumah tanggaku dipagari, dilindungi, dijauhkan dari roh santet, roh pelet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Kami doa keluargaku, rumah tanggaku, kami semua dijaga, dilindungi, dijauhkan dari tsunami, bencana, malapetaka. Kami semua sehat sempurna, suatu hari kelak dijemput Tuhan, pesta di surga. Kami doa di bulan yang baru ini, bulan Desember, bulan Natal, kami akan menerima mujizat Tuhan, hadiah Natal, kado yang terindah dari Tuhan. Kami menyambut Natal, kami menyongsong Tuhan, kami hidup benar, hidup suci, suci pikiran, suci perkataan, diberkati hidup di bumi seperti di surga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini, berkati umat-Mu sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati juga umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkat yang sama, mujizat yang sama terjadi dalam kehidupan kami. Dan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur yang panjang sampai Tuhan datang. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Indonesia. Kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia diselamatkan. Indonesia sejahtera. Indonesia makmur. Dilepaskan dari resesi. Dijauhkan dari mara bahaya. Berkati kota Jakarta. Berkati Sabang sampai Merauke dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir, bisnis, usahamu berhasil. Diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.